Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik Surya Prima Husada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang demam berdarah bersama Dr. Kurniawan Santoso selaku tenaga dokter di Klinik Surya Prima Husada. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelumnya dokter, mungkin banyak halayak umum yang belum mengetahui apa itu demam berdarah. Boleh sedikit dijelaskan terlebih dahulu, apa itu demam berdarah? Ya, alhamdulillah. Ini kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini kasus DB di kawasan Punjang dan sekitarnya yang datang di Surya Prima ini sangat meningkat, dan kita tidak sendirian, banyak kasus DB di wilayah-wilayah lain pun juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu DB, apa itu tentang komplikasi-komplikasinya, penyebabnya dan sebagainya, sedikit untuk sebagai pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengerti tentang DB ini. Seperti itu. Mulai dari awal ya. Jadi DB ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Jadi sekali lagi DB ini penyebabnya adalah virus. Kalau ditanya virus apa, ini adalah sejenis virus flavivirus. Dari familinya termasuk Flaviviridae ya. Virus ini bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi virus ini numpang di tubuh nyamuk. Jadi ketika nyamuk itu menghisap darah orang yang terinfeksi virus ini masuk ke tubuh nyamuk ya. Kemudian ketika nyamuk ini terbang menghisap atau menggigit orang yang sehat ya, maka orang yang sehat itu bisa tertular dari virus yang dibawa oleh nyamuk tadi, sehingga bisa bermanifestasi menjadi suatu penyakit. Nah, ini berarti di sini sudah bisa dikatakan bahwa DB ini juga adalah penyakit yang ditularkan oleh suatu vektor, yaitu nyamuk. Jadi di sini yang menjadi kata kunci yang pertama, DB ditularkan pasti melalui vektor nyamuk. Oleh karena itu masyarakat harus sadar bahwa pencegahan tentang vektor ini seperti yang sudah digaungkan oleh masyarakat, yaitu 3M, menguras, mengubur, kemudian membersihkan yang ada di sekelilingnya supaya tidak menjadi sarangnya nyamuk. Kemudian bicara tentang manifestasi penyakitnya, itu ada, kita pilahkan ya, ada dua. Pertama ada demam dengue ya. Demam dengue itu yang kalau istilahnya adalah dengue fever. Kemudian yang kedua ada dengue hemorrhagic fever ya. Nah, dari dua ini ada perbedaan. Yang pertama, kalau dengue fever bisa kita tegakkan melalui anamnesis. Anamnesis itu wawancara, misalkan Mbak Dinda datang ke saya menyampaikan keluhannya apa Mbak Dinda, misalkan dok saya demam, ini sudah hari ketiga atau hari keempat, kemudian badan terasa sakit semua, kemudian demam tinggi ini dengan obat penurun panas itu turun, kemudian demam lagi atau bahkan tidak turun sama sekali, badan terasa sakit semua, kadang-kadang ada sakit kepala yang luar biasa, terutama di dalam mata ini kalau bahasanya retroorbital pain ya. Kemudian pada hari keempat mungkin yang sering dikeluhkan ada sakit perut. Nah, dari keluhan-keluhan itu menjadi gejala dan kita periksa menjadi suatu tanda
sehingga kita bisa mengatakan tanda dan gejala dari DB seperti itu ya. Jadi ada demam, ada badan terasa sakit semua, kemudian ada retroorbital pain tadi, kemudian ada nyeri perut, nafsu makan yang sangat menurun. Kalau saya sering sampaikan ke pasien-pasien itu, biasanya pasien ini aktif, kemudian pada hari itu tiba-tiba ngelentuk ya. Kalau bahasanya not doing well gitu ya. Jadi dia kalau orang Jawa bilangnya ngelentuk gitu ya. Jadi enggak kira seperti biasa. Itu kita harus curiga, jangan-jangan ini mengarah ke sini. Terus kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya adalah laboratorium. Jadi dari pemeriksaan penunjang ini ada petunjuk-petunjuk yang bisa menunjang ini mengarah ke DB, yaitu yang pertama bisa ditemukan leukositnya kurang dari normal yang kita sebut sebagai leukopenia. Kemudian yang kedua bisa kita lihat trombositnya kurang dari normal. Biasanya range normalnya adalah 150.000 ke atas ya, sampai sekitar 400.000. Kalau biasa pada orang DB ini pada hari ketiga sudah kita dapatkan trombositnya itu kurang dari 150.000. Kemudian yang ketiga itu bisa kita temukan adanya hemokonsentrasi. Ini bisa kita lihat dari nilai hematokritnya yang meningkat di atas normal. Jadi dari tanda dan gejala tadi didukung dengan pemeriksaan lab tadi, terus kemudian ditambah dengan pemeriksaan fisik seorang dokter dapatkan pada pasien, ini insya Allah bisa sebagai dasar untuk mengkonfirmasi bahwa pasien ini sudah terkena DB. Nah, perbedaannya antara DB dengan DBD tentu saja DBD ini mempunyai manifestasi yang lebih berat tentunya. Jadi di DBD ini karena tadi ada yang ketiga tadi ada hemokonsentrasi, sehingga timbul kemungkinan terjadinya rembesan cairan dari intravaskuler menuju ke interstisial, sehingga bisa timbul tuh apa yang disebut dengan misalkan efusi pleura, kemudian bisa juga terjadi asites ya, bahkan bisa juga terjadinya spontaneous bleeding, yaitu perdarahan spontan yang di masyarakat bisa kita temukan kadang-kadang keluarnya berupa mimisen ya, gusi berdarah ya, itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah internal bleeding, perdarahan di dalam, bisa berupa perdarahan di dalam saluran cerna. Itu salah satu tanda dan gejalanya didapatkan pada saat BAB itu fesesnya berwarna hitam. Itu sudah menjadi concern, menjadi warning sign bagi seorang dokter untuk mengakses bahwa oh ini adalah DHF ya, jadi bukan demam dengue biasa, ini adalah DHF yang perlu penanganan khusus seperti itu. Tentang gejala dan tanda-tandanya untuk khalayak umum apa saja ya yang perlu diketahui dokter? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk khalayak umum, untuk orang awam ya, tanda dan gejala supaya bisa menjadi perhatian orang tua ya, karena DBD ini terbanyak menyerang pada anak-anak ya, 60% lebih ya, bahkan 70% itu menyerang anak-anak. Apakah pada dewasa bisa ya, bisa, tapi untuk insidennya, untuk kasusnya yang paling banyak itu pada anak-anak, sehingga para orang tua wajib tahu nih ya tanda dan gejala dari DB maupun DBD. Yang pertama tadi sudah pernah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah demam. Demam ini bisa sangat tinggi sekali ya, bisa 40 derajat Celcius, padahal kita tahu kalau anak-anak dengan suhu sekian itu sudah bisa termasuk kegawat daruratan. Karena apa?
karena pada anak-anak tertentu yang mempunyai resiko kejang, dia bisa menjadi salah satu komplikasinya yaitu kejang demam. Ya, kemudian yang kedua tadi demamnya itu sulit turun dengan obat penurun panas, atau kalau misalkan turun itu cuma sebentar kemudian dia demam lagi. Terus kemudian yang ketiga biasanya disertai badan itu terasa sakit semua. Kalau pada anak kecil rewel terus anaknya, pada anak-anak yang sudah menginjak sekolah dasar biasanya mengeluh badannya sakit semua. Dia biasanya beraktivitasnya bagus, malah ngelentuk tadi ya, not doing well seperti itu. Yang keempat, adanya nyeri perut. Biasanya nyeri perut ini pada perut kanan atas. Karena apa? Karena virus tadi ya, yang dari gigitan, yang ditularkan dari gigitan nyamuk tadi itu masuk ke dalam pembuluh darah, terjadi viremia, artinya virus itu ada di dalam pembuluh darah, kemudian dia menyerang sel hati, sel hepatosit. Hepatosit ya, sel hati itu bisa terjadi peradangan di hati itu. Jadi bisa seperti viral hepatitis ya, jadi hepatitis yang disebabkan karena virus ya. Oleh karena itu makanya terjadi nyeri perut bisa terjadi karena peradangan akibat infeksi virus di hati tersebut. Itu yang sering kami temukan, yang sering kami dapatkan pada pasien-pasien yang berobat di klinik Surya Prima Husada ini. Itu tanda dan gejala yang sangat-sangat perlu diawasi oleh setiap orang tua. Itu Mbak Dinda. Setelah dari tanda-tanda gejala, terus kalau untuk pencegahannya sendiri bagaimana ya dokter? Nah ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama, kalau misalkan putra panjenengan, adik panjenengan, saudara panjenengan ada yang mengeluhkan tanda dan gejala seperti tadi, segera periksakan ke dokter, ke klinik terdekat ya, supaya tahu ini masuk yang mana gitu. Kemudian kalau misalkan di dokter tersebut ada pemeriksaan penunjang, datang ke suatu tempat yang ada pemeriksaan penunjang. Penunjangnya yaitu pemeriksaan darah lengkap ya. Kemudian nanti akan di asesmen oleh dokter ini masuk yang mana ya. Kemudian setelah itu akan ditata laksana, akan dirawat seperti SOP yang sudah ditetapkan. Kalau ini demam tinggi bagaimana, kalau ini DBD bagaimana, seperti itu. Nah tentu saja seperti yang sudah kita ketahui, mencegah lebih baik daripada mengobati, kan seperti itu. Jadi pencegahannya tadi lakukan 3M itu secara berkala. Jangan biarkan kaleng-kaleng yang ada di sekitar rumah kita itu menjadi tempat tergenangnya air. Itu bisa sebagai tempatnya nyamuk untuk tumbuh dan berkembang biak, sehingga nyamuk pembawa virus tadi, si Aedes ya, ini jenisnya adalah Aedes, untuk spesiesnya bisa Aedes aegypti, bisa Aedes albopictus. Genusnya adalah Aedes ini. Nah, Aedes ini ya bisa tumbuh di air yang bersih maupun air yang setengah kotor. Jadi untuk genangan air hujan itu dia juga bisa tumbuh. Misalkan ada kita siram-siram itu ada kaleng, terus bekas siramannya itu masih tidak habis, masih menggenang, itu masih bisa digunakan sebagai tempatnya atau sarangnya si nyamuk. Sehingga kegiatan 3M ini memang yang tidak lelah kita sampaikan ke masyarakat untuk terus melakukan kegiatan itu secara berkala, sehingga vektor itu tidak tumbuh dan berkembang ya. Jadi kita cegah
supaya tidak menjadi tumbuh dan berkembangnya nyamuk. Kalau vektor itu dicegah tidak tumbuh, nyamuknya tidak ada, otomatis yang membawa penyakitnya itu tidak ada, ya. Itu yang pertama, pencegahan yang pertama. Yang pencegahan yang kedua, ya, pencegahan yang kedua itu bisa dilakukan kalau misalkan sudah ada kasusnya nih, ya, misalkan tetangga kita ada yang terkena TB, itu kita bisa melakukan surveillance nih. Jadi pada lokasi yang tergigit ini nyamuknya kan biasanya di daerah situ. Nah, itu jarak terbangnya dari ini bisa ke utara kalau ada rumahnya itu sekitar 100 meter, ke selatan juga 100 meter, ke barat 100 meter, ke timur 100 meter. Jadi memang di teorinya ini dalam ilmu parasitologi, ya, dulu kan dokter juga mempelajari ilmu parasitologi ini, si nyamuk ini jarak terbangnya itu kurang lebih 100 meter. Jadi dalam radius 100 meter ini bisa dilakukan seperti fogging, kemudian juga bisa dilakukan kerja bakti bersama untuk melakukan kegiatan nomor 1 tadi, yaitu 3M tadi secara bersama-sama, sehingga kita pastikan vektor nyamuk ini bisa kita kendalikan alias kita basmi secara masif, ya. Kemudian yang ketiga, nyamuk ini, ya, itu hobinya gigitnya itu biasanya pada pagi sampai siang hari, karena dia bukan hewan nokturnal, ya, dia bukan hewan nokturnal, dia aktif pada pagi hari sampai siang hari. Jadi misalkan bapak ibu yang punya anak-anak misalkan memang masih balita atau yang memang biasanya jam-jam pagi itu ada tidurnya, bisa dipakaikan seperti kelambu, ya. Kelambu itu supaya tidak ada nyamuk yang masuk sehingga menggigit anaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pencegahan. Nah, kalau ada yang sudah terkena kemudian dilakukan perawatan, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya yaitu dengan memberikan minum yang cukup, ya, yang cukup. Kemudian sama-sama mengawasi nih, dari diamati buang air kecilnya bagaimana. Kalau sepanjang minumnya bagus, buang air kecilnya itu juga volumenya bagus, ya, tanda-tanda vitalnya bagus, insya Allah ini prognosisnya juga akan lebih bagus. Seperti itu, Mbak Dian. Nah, dokter, untuk yang sudah terjangkit penyakit demam berdarah ini, pertolongan pertama apa saja yang bisa dilakukan untuk menangani demam berdarah ini? Masya Allah, pertanyaan yang bagus, ya. Mohon maaf tadi saya agak ngantuk-ngantuk, maklum karena habis jaga terus, ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus, insya Allah juga sangat bermanfaat nanti untuk masyarakat banyak. Jadi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan sebagai pertolongan pertama ketika kita tahu tanda dari gejalanya, ya. Terus kemudian yang kedua, pertolongan apa yang bisa kita berikan sebagai keluarga dari pasien, ya, si pasien, entah itu bapak, ibu atau saudara. Kalau ada anggota keluarganya yang ada tanda dan gejala seperti itu, yang pertama kali diberikan adalah atasi gejalanya. Misalkan yang muncul adalah demam, ya, di rumah hendaknya ada obat penurun panas, ya, ada obat penurun panas. Mungkin yang kita belum tahu nih saya berikan di sini nih, ya, semoga bermanfaat, ya. Jadi berkaitan dengan dosis obat, misalkan ada anak-anak misalkan berat badannya 14, dikasihkan dosis paracetamol sirup, yang sirup itu dosisnya cuma 120 mg, ya, jelas tidak sesuai, ya. Jadi untuk dosis itu paracetamol itu bisa diberikan di rumah nanti itu 10 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi misalkan kalau anak berat badannya 150 nih, bisa kita berikan
sebanyak 150 mg paracetamol per hari, ya seperti itu. Kalau misalkan diberikan kok udah turun nih sampai hari ketiga anaknya kok ngelantuk aja, ya sudah, kita periksakan ke klinik yang ada pemeriksaan penunjangnya atau rumah sakit yang jelas lebih lengkap dari klinik. Insya Allah di situ akan ditangani sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, jika tadi ada orang yang demam, kita sudah berikan obat penurun panas. Yang kedua ini yang perlu kita berikan adalah tentang kecukupan cairannya. Jadi pada orang yang demam itu peningkatan metabolismenya meningkat, ya. Jantung akan bekerja lebih cepat, nadinya akan lebih cepat sehingga metabolisme meningkat. Kadang-kadang dengan metabolisme meningkat ini anak-anak kebutuhan cairannya kurang, apalagi pada anak yang demam, ya, itu malas makan, malas minum, ya, sehingga kebutuhan cairannya kurang, ya. Makanya yang kedua ini yang perlu ditekankan adalah pemberian cairan secara oral, yaitu bisa diberikan minum dengan cara sedikit-sedikit tetapi dengan frekuensi yang sering, kan begitu. Kemudian yang ketiga, pada anak-anak seperti ini bisa tadi yang sudah saya sampaikan, ketika suhunya 40, ya, atau 39 lebih, itu pada anak-anak tertentu bisa menimbulkan komplikasi berupa kejanduman. Jadi untuk mencegah itu bisa kita berikan kompres hangat, ya. Saya biasa ke teman-teman perawat atau bahkan ke keluarga pasien itu di kompres hangat di 6 tempat, ya, bisa di keningnya, kemudian ketiak kanan kiri, leher, dada, perut secara bergantian. Dan jangan berikan baju yang tertutup semua, berikan baju yang longgar supaya pertukaran panas dari tubuh pasien dengan udara itu bisa terjadi. Mungkin itu yang perlu diberikan pada pasien-pasien dengan gejala dan tanda seperti tadi yang mengarah pada TB. Untuk yang sudah terjangkit nih, apakah bisa terjangkit lagi ke depannya, dokter? Oh ya, sama itu pertanyaan yang juga luar biasa, yang juga jarang diketahui oleh masyarakat umum juga. Nah, kalau misalkan seseorang pernah terinfeksi oleh virus dengue tadi, ya, virus dengue ini itu banyak variannya, ya, banyak variannya. Itu para ahli menyebutkan ada DEN 1, DEN 2, DEN 3 sama DEN 4. Nah, dari keempat varian tadi yang sering menyebabkan masalah yang buruk itu DEN 3 yang sering, ya. Kemudian para ahli juga meneliti, ya, dari perkembangan virus ini bukan saya yang bilang, bukan dari omongan saya, tapi ini saya mengambil dari beberapa literatur. Para ahli itu menyatakan kalau seseorang itu sudah terkena virus dengue ini, sudah terjangkit terkena TB ini, jika dia terinfeksi ulang, ya, jika dia terinfeksi ulang, maka kemungkinan yang terjadi yang pertama adalah populasi lebih besar menunjukkan, ya, insiden yang lebih besar menunjukkan si pasien ini berada pada kondisi klinis yang lebih berat. Artinya jika dia terinfeksi lagi, bisa jadi dia menjadi lebih berat, ya. Dan sedikit sekali data yang menunjukkan jika terinfeksi yang kedua kali
ini asimptomatis alias tanpa gejala alias ringan-ringan saja, atau menjadi kondisi klinis yang ringan. Ini sedikit sekali. Jadi banyak data dari yang disampaikan oleh para ahli itu, jika terinfeksi ulang dia jatuh pada kondisi yang lebih berat dibandingkan yang pertama, yang sebelumnya. Oleh karena itu saya tidak lelah juga dalam menyampaikan pencegahan ini lebih penting sebenarnya, supaya kalau misalnya terjadi pertama ini harusnya sudah wanti-wanti nih para orang tua supaya peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap rumahnya, supaya si kecilnya yang sudah pernah terkena DB jangan sampai terulang lagi seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Yang dimana kita semua jadi tahu tentang apa itu demam berdarah, bagaimana pencegahannya, apa tanda-tandanya. Terima kasih dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Jadi masyarakat sudah tidak ragu lagi, insya Allah di klinik Surya Prima Husada ini dokter-dokternya insya Allah juga siap untuk menerima, untuk memberikan pengobatan DB ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan di Surya Prima sudah ada pemeriksaan lab untuk DB itu ya, sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat Kunjang dan sekitarnya, apalagi bagi masyarakat Kunjang dan sekitarnya yang punya BPJS kan bisa mengakses rawat inapnya. Kalau yang belum kategori DBD yang serius itu insya Allah masih bisa dirawat di Surya Prima Husada. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Kami siap melayani dengan cepat, prima, dan sepenuh hati.